saya kesini mau menyelesaikan masalah komunikasi saya dengan adik saya karena pada akhir-akhir ini saya terjadi miskomunikasi, Bu. Oh begitu. Jadi kita semua setuju ya bahwa ada beberapa kebaikan yang harus dibutuhkan dalam cara kita berkomunikasi. Di samping itu kita juga perlu dan penting untuk membuat perbaikan-perbaikan itu untuk kesejahteraan hubungan kita. Iya Bu, saya setuju karena kami berdua udah nggak komunikasi satu sama lain. Oh betul. Yang saya tangkap adalah Masnya merasa seakan-akan mbaknya ini mengajak bertengkar sehingga dia menjadi defensif. Sedangkan mbaknya ini tampaknya Anda merasa bahwa Masnya ini mengabaikan Anda sehingga Anda mendominasi pembicaraan dan menjadi marah. Jadi seperti siklus ya? Ya, benar sekali. Istilah tepatnya itu seperti siklus. Jadi saya berpikir seperti seandainya kakak saya lebih perhatian kepada saya nggak akan marah-marah. Ketika jika kakak saya mungkin lebih mengurangi bicara dan menggunakan nada yang lebih pelan, mungkin saya bisa dengerin dia, Bu. Tepat sekali. Sekarang setelah Anda tahu itu, cukupkah hal itu bagi Anda untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih, Bu. Oke, jadi saya paham. Salah satu sumber ketegangan di antara kalian berdua adalah tentang pembagian tanggung jawab dalam keluarga, bukankah begitu? Sepertinya begitu, tapi saya akan membuat apa yang saya lakukan itu berbeda dengan apa yang Ibu katakan. Bagaimana Anda akan mengatakannya? Saya akan gimana ya? Di mata adik saya, semua yang saya lakukan itu tidak ada tidak ada nilainya gitu. Ya itu karena kamu nggak pernah bantu saya. Kamu merasa seakan-akan kamu sudah membantu banyak hal, seolah-olah membuat saya merasa berterima kasih kepada kamu, padahal kamu nggak pernah bantu. Mau ngomong apa lagi? Emang ada gunanya? Ya itu karena kamu udah nggak bisa bela diri, makanya kamu melakukan itu. Oke, kalau Anda tidak keberatan, saya akan izin menyela sedikit ya. Di sini Anda berdua telah memberi saya contoh bagaimana Anda biasanya berkomunikasi dengan hal itu, berkomunikasi, dan hal itu akan membantu kita untuk tahu dari mana kita akan mulai. Yang baru saya dengar dari Anda berdua adalah Anda berdua fokus pada orang lain yang cenderung memicu pertengkaran. Ketika kita melakukan hal ini, kita menghindari tanggung jawab atas perasaan dan perilaku kita sendiri. Dan sebaliknya, menempatkan orang lain pada posisi mempertahankan diri. Jadi, mereka merasa perlu untuk membela diri, menyerang balik, menyalahkan, atau secara emosional melarikan diri dari yang lain. Jadi, yang saya inginkan adalah kita mulai dengan komunikasi, keterampilan komunikasi yang sangat dasar yang menekankan pada perasaan, perilaku, dan sikap pribadi Anda sendiri, bukan menunjuk pada orang lain. Tetap dengan topik yang sama yang baru saja Anda berdua diskusikan. Saya ingin Anda melengkapi pernyataan saya merasa, bisa dimulai dari adiknya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Bagus. Saya merasa diperlakukan tidak adil ketika saya dimulai dari awal. Saya merasa diperlakukan tidak adil ketika saya diharapkan memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga. Bagus, sedikit lagi. Saya merasa diperlakukan tidak adil ketika dia mengharapkan saya memikul sebagian besar tanggung jawab rumah tangga karena... Oke, saya coba. Ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil ketika dia mengharapkan saya memikul sebagian besar tanggung jawab rumah tangga karena saya pikir dia bisa lebih membantu saya melakukannya, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang giliran Masnya ya. Oke. Tanggapi pernyataan kalimat dari adiknya. Saya merasa tersinggung ketika dia menunjuk saya
tentang apa yang belum saya lakukan, pekerjaan yang belum saya lakukan gitu Bu. Oke, saya merasa tersinggung ketika pekerjaan yang dia yang menunjuk pekerjaan yang belum Saya lakukan dilakukan ketika karena semua pekerjaan yang saya lakukan itu semata-mata tidak ada gitu di mata dia gitu. baiklah, dari masing-masing Anda, apa reaksi Anda terhadap pernyataan dari pernyataan yang baru saja Anda dengar dari saudara Anda? Saya merasa sangat matang dan bersikap menghormati dengan mengatakan seperti itu, karena saya juga lumayan bangga sih dengan diri saya sendiri gitu. Saya merasa buruk karena saya tidak pernah memuji apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Oke, dua-duanya bagus. Apa yang akan Anda temukan dengan gaya komunikasi ini? Hal ini disebut dengan pesan aku adalah Anda bukan hanya akan merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri karena berkomunikasi dengan cara ini, tetapi juga akan lebih melihat sudut pandang pasangan Anda, memahami dari mana dia berasal, dan sebaliknya merasa empati untuk posisi pasangan Anda. Ya Bu, paham. Bagus. Oke, sekarang saya ingin Anda berdua melanjutkan percakapan Anda dan saya akan menyela untuk membantu Anda berlatih sampai Anda berdua benar-benar bisa. Jadi kami mengobrol. Ya, benar sekali. Tetap ekspresikan diri Anda masing-masing dengan kalimat saya merasa ketika Anda, karena kita akan tetap sangat spesifik seperti ini sampai terasa lebih wajar. Oke, kamu duluan. Baik, saya akan menanggapi pernyataan yang terakhir. Saya cenderung mengabaikan sisi baik kamu karena saya merasa marah ketika kamu tidak banyak membantu saya. Saya pikir kamu tidak peduli bahwa saya itu sebenarnya kewalahan dengan tanggung jawab keluarga sebanyak itu. Tahu nggak kalau manusia itu tidak bisa melakukan apresiasi ketika dia merasa lelah gitu. Percayalah pada saya ya. Jujur, apa ya? Kadang-kadang itu saya itu tidak peduli bahwa kamu itu memiliki lebih banyak tanggung jawab ketika kamu ngomel-ngomel dan apa ya, aku rasa itu seakan-akan ya apa yang aku lakukan itu di mata kamu itu tidak ada nilainya sama sekali gitu. Cukup ya untuk hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri sesi untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Makasih Bu. Sama-sama.